Iya, selamat pagi teman-teman. Sebelumnya, teman-teman angkatan 2004 ya. Terima kasih banyak sebelumnya atas kehadirannya pada hari ini dan kesempatannya. Hari ini kita bertemu lagi ya di mata kuliah Bangunan Teknik Lingkungan. Dan terima kasih banyak juga teman-teman juga sudah starting gitu ya, mulai mengerjakan AutoCAD-nya dari mulai PR yang kemarin ya. Kita starting belajar tentang line, apa arc, rectangle dan sebagainya. Oke. Oke, selanjutnya adalah terkait persyaratan umum pembangunan tanki septic. Jadi silakan merefer ke ke SNI tahun 2017 ini ya. Jadi sistem tangki septik itu ada dua, pertama syarat umum ada dapat lahan dan yang kedua adalah efluent dari tangki septik dapat dialurkan melalui pengolahan lanjutan. Jadi yang tadi saya ceritakan. Jadi sebenarnya tangki septik secara persyaratan itu tidak hanya dari black water dan grey water masuk ke tangki septik saja, tapi perlu dilakukan pre-treatment atau treatment lanjutan atau pengolahan lanjutan sebelum akhirnya airnya, bukan endapannya ya, airnya itu bisa istilahnya dialirkan kembali ke air tanah maupun ke yang ke tanah ya, biasanya ke tanah bidang resapan. Nah, jadi ada yang disebut dengan ruang septik yang di sini ada warna merah gitu ya. Jadi ada tangki septik di mana akan terjadi pengendapan antara tinjanya, ada lumpurnya dan airnya, terjadi perpisahan dengan dua kompartemen gitu ya, baik satu kompartemen maupun dua. Lalu airnya itu akan kita coba masukkan dulu ke bidang resapan, misalnya pengolahan biologis. Jadi nutrien-nutrien tersebut akan diserap oleh tanaman dulu nih, baru ya kita pokoknya air tersebut tinggal kita serap aja, kita alirkan dulu ke beberapa petak tanaman gitu ya, sekitar dua kali tiga gitu, dua kali 3 meter gitu ya, baru nanti sudah tidak berpengaruh lagi gitu ya. Jadi air tersebut dialirkan ke tanah bidang resapan. Tapi yang hari ini kita belajar lebih ke warna merah terlebih dahulu, karena yang warna hijau bidang resapan itu kan nanti lebih detail lagi mungkin di semester depan gitu ya.
Tapi ini sedikit informasi aja. Nah, kalau untuk tangki septiknya sendiri, ini berdasarkan tadi tahun 2017 bahwa biasanya berbentuk segi 4 dengan perbandingan panjang itu 2:1 atau 3:1 ya, dengan lebar minimal 0,75 meter, panjang minimal 1,5 dan tinggi minimal 1,5 dengan ambang batas 0,3. Jadi kita ada ambang batas tadi biar tidak tumpah dan sebagainya. Jadi ada safety head gitu ya, headboard untuk agar meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Di sini teman-teman lihat bahwa ada SNI ukuran dari tangki septik yang dianjurkan gitu ya, dengan periode pengurasan 3 tahun. Tadi saya sampaikan bahwa periode pemulasan itu bisa 3 sampai 5 tahun. Berarti ini kita cari yang paling cepat penuh gitu ya, 3 tahun gitu ya. Ini anggap aja gitu ya, bahwa ini ada nomornya, jumlah orang pemakainya, apakah sistem tercampur atau terpisah. Nanti tercampur terpisah itu maksudnya satu kompartemen atau 2 kompartemen gitu ya. Nanti lebih detail akan disampaikan di slide selanjutnya. Ini kalau contohnya aja satu rumah minimal 5 orang gitu ya. Jadi panjangnya minimal 1,6 meter, lebar 0,8 meter, tinggi 1,6 meter ya, dan sebagainya. Itu untuk sistem tercampur dan sebagainya. Jadi silakan teman-teman bisa merujuk pada SNI tahun 2017 ini gitu ya, terkait volume tangki septik gitu ya. Jadi baik teman-teman bikin sendiri maupun beli jadi ya. Maksudnya ada yang sudah precast gitu ya, sudah jadi tanda kutip tangki septiknya, tapi tetap tinggal disesuaikan dengan volumenya yang dibutuhkan tadi gitu, 2,1, 3,9 dan sebagainya. Tinggal ditanam saja di rumah masing-masing ya. Oke. Selanjutnya ini sedikit informasi tadi berdasarkan SNI gitu ya, jarak yang dari sumur air bersih itu 10 meter ya terhadap tangki septik dan sebagainya ya. Jadi sebagainya ya. Oke. Ini adalah kriteria tangki septik ya. Nomor 1 adalah yang sistem tercampur atau satu kompartemen. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa ketika air masuk ya dari pipa T ini, lalu ada ruang bebas air gitu ya. Lalu nanti lumpur dan airnya akan jatuh dan akan ada ruang lumpur di bawah karena kan dia tenggelam gitu ya. Maksudnya dengan berat jenis yang lebih berat gitu, tentunya dia mengendap gitu ya, dan airnya itu akan upflow ke atas gitu ya, di bagian atas, dan akan mengalir di effluent yang sebelah kanan ya, ada pipa T. Ini dari satu kompartemen gitu. Ini dari tampak atas gitu ya. Ini tadi ada manhole ya. Manhole itu adalah sebuah lubang yang bisa dibuka tutup gitu ya. Jadi ini untuk kalau ada maintenance, ada apa gitu. Jadi ini perlu gitu ya. Manhole ini gitu ya. Dan juga ada pipa vent tadi, pipa udara ya. Oke, ini kriteria perencanaan tangki septik gitu ya. Jadi misalnya waktu detensi contoh 2-3 hari, banyak lumpur tadi 30-40 liter per orang, maksudnya ini per hari ya, dalam setahun. Lalu periode pengawasannya 2-5 tahun. Pemakaian air berapa liter dan jumlah pemakaian 5 orang ya. Ini sedikit contoh lebih detailnya, tapi tidak untuk saat ini Bangkon, ini hanya informasi aja. Selanjutnya ada tangki septik 2 kompartemen gitu. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa ada 2 ruang gitu ya untuk waktu detensinya yang berbeda gitu ya. Dan di sini ada perbedaan antara ruang air limbahnya dengan air jernih itu dipisahkan gitu. Jadi 2 kompartemen, 2 ruang yang berbeda. Yang lebih jernih itu di sebelah kanan gitu ya, dimana ruang lumpur yang awal heavy di pengendapan itu di ruang pertama yang sebelah kiri. Ini ada bentuk tangki septik sebelah kiri tangki septik potongan samping dan ini potongan yang atas gitu ya.
Oke, dan ini sedikit kriteria gitu ya, dan ini sedikit informasi ya, ini persyaratan teknis pembangunan tangki septik gitu ya, jadi ini contoh aja, silahkan nanti teman-teman lihat gitu ya. Nah dari sini, dari perhitungan ini kan ada contohnya nih, oh pilih satu kompartemen, waktu detensi 2 hari, banyak lumpur 30 liter per orang per tahun, periode pengurusan 3 tahun, pemakaian air 120 liter per orang per hari, jumlah pemakaian 20 orang, maka tentukan desain septic tanknya. Jadi teman-teman kan sudah tadi ada rumusnya ya, volume air dan sebagainya. Nanti dapat bahwa tinggi tinggi ruang basah, tinggi lumpur, ambang batas ini sekian ya, 1,25 meter plus 0,45 plus 0,3 1,95. Jadi nanti kalau teman-teman diminta untuk menggambar tangki septik ya berdasarkan volume yang baru ini, diharapkan teman-teman bisa gitu ya. Nanti kalau butuh bantuan silakan koordinasi dengan asisten gitu ya untuk minta bantuan untuk ya bantuan seperti itu ya. Oke. Ini sedikit informasi bahwa persyaratan teknis pembangunan tangki septik ya. Jadi ada struktur inlet gitu ya pada saat air limbahnya masuk dan outlet gitu ya. Pada saat air limbah yang sudah ditreatment ini keluar gitu ya. Dimana menggunakan pipa T gitu ya atau dengan sekat agar aliran yang masuk dan keluar tidak mengganggu proses yang terjadi dalam tangki septik dan mencegah terjadi turbulen gitu ya. Jadi teman-teman tahu bahwa pipa air limbah untuk tangki septik ya khususnya airnya itu adalah black water yang punya kandungan padatannya, lumpurnya dan juga air limbahnya. Jadi sangat mudah kalau dia ada padatan berarti mudah untuk clogging gitu ya, clog gitu ya, menyumbat pipa gitu ya, sehingga pipa yang disarankan untuk pipa septic tanknya adalah pipa berbentuk T gitu ya, agar mencegah adanya penyumbatan. Karena kenapa? Karena ada padatan kombinasi ya, padatan dan cairan lah di septic tank ini gitu ya. Dengan beberapa persyaratan seperti sambungan T atau sekat terbenam sekian milimeter gitu di bawah permukaan air dan menonjol dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa lihat di SNI tahun 2017. Nah ini persyaratan teknis pembangunan tangki septik selain tadi desain volume, pengembangan antipate dan juga pipa juga sangat penting ya. Jadi ada diameter minimum. Kenapa? Tadi kita tahu tangki septik ada lumpurnya, ada padatannya dan ada limbah cairnya. Jadi sehingga ada diameter minimum. Kalau terlalu kecil nanti dia ngeblok gitu ya, menyumbat proses proses alirannya gitu. Jadi ada diameter minimum minimal 110 mm atau 4 inci gitu. Jadi silakan disesuaikan dan juga sambungan pipa harus kedap air. Nah, kenapa kedap air tadi? Kita tahu black water itu atau lumpur tinja itu kan tadi mengandung salmonella, telur cacing, bakteri E. coli dan sebagainya. Jadi harus kedap air karena dia ada airnya dan juga jangan sampai terleak gitu ya, terbocor dan sebagainya ya. Dan juga ini kemiringan minimum 2%. Ini kita tahu nih teman-teman bisa lihat bahwa ya kita tahu ya bahwa ada padatannya gitu di tangki septik, ada black water gitu. Jadi kalau dia lurus tangkinya, maksudnya horizontal, tidak ada kemiringan, maka akan sulit untuk mengalir karena ada padatan gitu ya. Jadi kita sedikit membutuhkan gravitasi untuk membantu mengalirkan padatan-padatan ini gitu ya, sehingga kemiringan minimumnya ada 2%. Tapi kalau teman-teman bisa lihat di gambar paling bawah itu kalau terlalu miring yang hanya akan turun adalah cairannya tapi padatannya akan tetap gitu ya. Jadi pastikan juga kemiringan juga tidak boleh terlalu besar gitu ya. Tidak boleh lebih dari setengah inci gitu ya ketinggiannya kayaknya. Oke, selanjutnya ini pipa penyalur air limbah gitu ya. Jadi
Oke, jadi pastikan di setiap belokan yang melebihi 45 derajat gitu ya, dan perubahan belokan 22,5 derajat harus dipasang lubang pembersih clean out untuk pengontrolan dan pembersihan pipa. Jadi mungkin ketika beloknya 45 agak tanda kutip tajam atau curam gitu ya, bagi aliran airnya, maka mungkin akan sangat sulit karena tadi kita berhubungan dengan padatan juga gitu. Jadi harus dipasang lubang pembersih jadi untuk memudahkan kalau memang ada nyangkut dan sebagainya ya. Dan juga belokan 90% dilaksanakan dengan membuat 2 kali belokan. 90% kan mati banget ya, kaku ya, jadi dari langsung belok kanan 90 derajat ke belok kiri gitu. Jadi nggak boleh dipasang, harus tadi karena kita ada aliran, ada lumpurnya juga, jadi harus dibagi dua, 45 derajat, 45 derajat, jadi dua belokan kalau ada 90 ke kanan persis gitu ya, khusus untuk air limbah tangki septik ini. Oke, pipa udara. Jadi kita tahu bahwa tadi tinja ini kan mengandung ada CH4 dan sebagainya ya. Jadi harus air udara tersebut juga harus mengalir gitu, dikeluarkan ke melalui pipa udara. Jadi pipa udara tuh wajib di tangki septik. Diameternya 63 mm dengan tinggi minimal 25 cm dari permukaan tanah. Ujung pipa perlu dilengkapi dengan pipa U atau pipa T gitu ya, sehingga lubang pipa udara menghadap ke bawah dan ditutup dengan kawat kasa. Jadi tidak ada serangga masuk ya. Kalau serangga masuk bahaya bagi sistem pangan, juga tidak baik, tidak akan efisien, dan juga ya berbahaya juga bagi serangga dan sebagainya ya. Oke, selanjutnya persyaratan teknis pembangunan tangki septik. Jadi perlu ada pipa pemeriksaan gitu. Jadi ada lubang ya, tadi yang saya sebut dengan manhole. Jadi itu lubang untuk pemeriksaan. Jadi maintenance, tadi kita tahu bahwa pengurasan kan 3 tahun sekali gitu. Jadi kalau memang ada penyumbatan atau apa, tidak hanya di pipa tapi di tangki septiknya juga kalau perlu maintenance kita bisa bongkar, maksudnya kita bisa buka gitu ya. Dan juga lubang ini tuh untuk nanti penyedotan gitu. Jadi nanti kalau disedot dari mana? Kalau pipa diameternya hanya 110 mm 1 cm ya terlalu lama kita menyedotnya. Jadi biasanya kita nyedot itu dari lubang pemeriksaan ini ya. Tangki septiknya. Oke, berfungsi untuk pemeriksaan dan perbaikan jika terjadi kerusakan tangki septik dan juga penyedotan. Ketentuannya adalah 10 cm dari permukaan tanah, berbentuk segi 4, minimal 0,4 meter ya, dan sebagainya. Terus ini juga ada sedikit informasi terkait bahan bangunan yang sebaiknya digunakan gitu ya. Jadi ada batu kali, bata merah, batako, beton tanpa tulangan, FRP, beton bertulang, PVC, plat besi, pipa besi ya. Jadi tergantung misalnya adalah pipa udara ya. Pipa udara biasanya pipa PVC gitu dan pipa besi ya. Nggak kalau pipa sulit ya kalau pakai batu bata gitu ya atau beton gitu ya. Tapi kalau bangunan penampung bangunan tangki septiknya berarti bisa dengan batu kali, bata merah, batako atau beton ya sebagainya ya. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat di SNI ya, tahun kalau yang ini tahun 2022 terkait bahan bangunan untuk pembuatan tangki septik tersebut gitu ya. Mungkin juga ada di tahun 2017 ya SNI-nya. Oke, nah sedikit informasi bahwa ketika tadi teman-teman sudah punya tangki septik di rumah gitu ya, tadi kan sudah disampaikan bahwa tangki septik itu volumenya itu terbatas, hanya tadi bisa 3 meter persegi, 3 meter kubik, 2,9 meter kubik, 3 meter kubik, 5 meter kubik, dan sebagainya, sehingga pasti akan penuh gitu. Jadi kalau tangki septik tidak pernah penuh, itu takutnya bocor dan mengkontaminasi tanah tadi ya. Jadi teman-teman itu hal yang sangat penting ya. Nah, sehingga teman-teman tahu di sini bahwa ada layanan sedot tinja untuk semua, terutama ya banyak ya di berbagai kota. Ini salah satu contoh aja Depok, bahwa harusnya dilakukan penyedotan tinja itu terjadwal ya selama 3-5 tahun sekali agar aman, meyakinkan bahwa tidak penuh, tidak
ya tidak penuh lah apa namanya tangki septiknya gitu ya. Ini ada harga tarif gitu ya, silakan teman-teman lihat gitu ya. Jadi rumah tangga sekitar 350.000 per Januari 2024. Tapi bayangkan ini per 3 tahun atau 5 tahun sekali ya. Jadi artinya kalau 350 selama 3 tahun itu berarti hampir 115.000 rupiah per tahun, atau kalau 5 tahun sampai 70.000. Jadi paling murah 70.000 sampai 110.000 per tahun. Kalau misalnya 110.000 ya anggap aja sekitar 10.000 lah, bahkan nggak nyampe ya, 9.000, 6.000 sampai 9.000 per bulan. Jadi biayanya nggak mahal gitu ya teman-teman. Jadi mungkin bisa di rencanakan gitu ya untuk melakukan penjelasan tinja tersebut. Nah, jadi nanti diambil nanti truk pengangkut tinja ini datang ke tangki septik rumah teman-teman, nanti akan disedot gitu ya dengan apa namanya tadi pompa gitu ya, terutama lumpurnya yang disedot gitu ya, karena kan tadi yang volumenya banyak itu ya lumpur tinjanya tadi gitu ya, jadi itu yang akan disedot. Kalau air limbahnya kan tadi kita ada proses lanjutan sebenarnya dengan proses biologis ya, ada penanaman tanaman, bidang resapan dan sebagainya. Nah, dari tangki yang sudah menyedot lumpur tersebut, maka tangki septik teman-teman akan kosong kembali gitu ya, bisa digunakan kembali, volumenya masih baru gitu ya. Dan ini adalah dilanjutkan ke instalasi pengolahan lumpur tinja. Jadi di setiap kota saat ini ya, tidak semua kota memang, tapi kota-kota besar itu punya instalasi pengolahan lumpur tinja. Jadi biarkan pemerintah daerah gitu ya lebih detail lagi untuk mentreatment instalasi pengolahan lumpur tinja, di mana PLT ini juga under teknik lingkungan ya teman-teman. Jadi tidak hanya instalasi pengolahan air minum tadi PDAM, instalasi pengolahan air limbah, dan juga instalasi pengolahan lumpur tinja ini juga bagian dari teknik lingkungan. Tapi lebih detail teman-teman akan belajar di semester depan atau tahun depan ya. Jadi tidak di hari ini. Hari ini hanya menginformasikan dari segi gambar konstruksi aja ya. Oke, instalasi pengolahan lumpur tinja ini ada terbagi dari beberapa jenis. Yang paling teman-teman pahami tadi, ada lumpurnya, padatannya, ada airnya, ada tinjanya ya, sudah clear ya. Oke, jadi dari tangki yang sudah menyedot ke tangki septik gitu ya, lalu dimasukkan ke bak penerima. Jadi ada penerimaan bak nih yang ditumpahkan ke situ ya, ke bak tersebut gitu. Nanti lalu ada pre-treatment dan ada pre-treatment gitu ya. Jadi sebelum dilakukan pengolahan lanjutan, biasanya kita ada pre-treatment fisik dulu, karena kenapa tadi kita ada padatan dan ada juga airnya gitu ya. Jadi atau ada minyak kadang-kadang juga. Jadi biasanya kalau mekanis biasanya di homogenkan gitu ya dengan alat gitu ya, di homogenkan lah lumpur tinjanya. Tapi kalau non mekanis mungkin ada saringan, bak ekualisasi, grease trap untuk menghalangi minyak gitu ya. Jadi kita sudah trap minyaknya, jadi nanti yang mengalir hanya air dan padatan gitu ya, dan grease chamber, bak ekualisasi. Nah, saringan tentunya untuk menghilangkan partikel-partikel yang besar gitu ya, lebih besar dari padatan, mungkin aja ada gitu ya, mungkin ada yang jatuh atau apa gitu ya, dan bisa mempengaruhi dan merusak alat IPLT ya, alat kedepannya. Jadi bisa disaring terlebih dahulu. Nanti kalau kadang-kadang kan ada cincin ketelan wastafel gitu ya, atau apa gitu. Jadi takutnya merusak atau alat benda-benda logam, kalung atau apa gitu. Jadi disingkirkan dulu gitu ya, takutnya merusak alat gitu ya. Dan kalau bak ekualisasi itu untuk menyamakan aliran air debit gitu. Jadi ketika nanti sudah masuk ke pengolahan selanjutnya, itu debitnya itu akan sama, akan stabil gitu ya, stasioner. Itu startingnya dari bak ekualisasi, diekualkan dulu, disamakan dulu agar debitnya dan sebagainya ya. Grid chamber itu untuk sedikit
mengendapkan apa namanya partikel-partikel yang tadi jauh lebih besar ya, yang tidak lolos saringan tapi masih berukuran besar itu diendapkan sedikit terlebih dahulu ya. Nah selanjutnya ada pemekatan. Jadi kita tahu bahwa tadi lumpur tinja itu ada padatan, ada limbah cairnya. Jadi nanti in the future kita akan punya dua pengolahan kalau lumpur tinja, ada padatannya, ada cairannya. Jadi ini akan dipisah. Nah, sehingga ada proses pemekatan dulu nih. Kita pekatkan, kita maksimalkan yang mana yang air, yang mana yang lumpur. Kita thickener ya. Jadi kalau di sini ada pemakatan contohnya gravity thickener gitu. Jadi kita dengan metode bantu gravitasi thickener kita pekatkan lagi yang namanya lumpur yang mana, lalu bagian lumpur kan dia mengendap pasti karena lebih berat, mengendap itu aliran dari bawah gitu ya, gravitasi unit itu langsung masuk ke pengolahan padatan untuk dilakukan treatment lumpurnya sudah padatannya gitu ya. Tapi kalau untuk airnya nanti tinggal dimasukkan ke pengolahan cairan. Itu dua hal yang berbeda. Jadi dan dua-duanya dibutuhkan gitu ya. Nah kalau pengolahan cairan silakan nanti tadi kan mengandung nutrien, bakteri dan sebagainya juga gitu ya. Jadi ada beberapa proses yang dilalui. Detailnya sebenarnya teman-teman akan belajar di semester depan gitu ya, atau semester tahun depan lah ininya gitu ya. Jadi saya nggak mau terlalu detail, tapi intinya pengolahannya bisa dengan keberadaan oksigen atau aerobik ataupun anaerobik. Jadi tanpa oksigen, keadaan tanpa ya keberadaan oksigen gitu ya. Kita coba hilangkan dan terakhir kita hilangkan patogennya atau bakteri-bakterinya, mikroorganismenya sebelum dikirimkan ke badan air tadi ke sungai ya. Jadi ada baku mutu yang harus dipenuhi gitu ya. Dan sama pengolahan padatan. Jadi tadi kita sudah dipekatkan lumpurnya, lalu kita masuk ke stabilisasi atau pengeringan lumpur. Jadi lumpur itu kan tadi tetap masih basah gitu ya. Jadi kita press gitu ya, kita press, kita tekan. Kalau ditekan nanti airnya keluar kayak meres saringan gitu ya. Atau marut kelapa bikin santan gitu ya, kan ada air gitu kita press, nah sama. Tapi ini versi mekanik dan versi lebih besar gitu ya, ratusan kilogram dipres, nanti airnya akan turun. Nah air yang turun tersebut dikirim ke pengolahan cairan yang di atas gitu ya. Tapi kalau lumpurnya itu bisa dimanfaatkan, bisa jadi pengomposan atau beberapa hal lainnya gitu ya. Jadi ini yang salah satu contoh instalasi lumpur tinja gitu ya. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait tangki septik sampai IPLT gitu. Jadi mungkin setiap minggu teman-teman akan ada PR ya. Jadi mungkin minggu ini teman-teman diminta akan buat AutoCAD lagi, tapi untuk tangki septik gitu ya. Nanti saya kirimkan juga SNI-nya tahun 2017. Jadi untuk teman-teman juga lebih detail gitu ya. Tapi setidaknya hanya untuk gambarnya gitu ya, berapa panjangnya, tinggi, lebar dan sebagainya ya. Ada tampak samping dan juga tampak atas gitu ya. Contoh-contohnya juga ada, teman-teman bisa lihat di SNI atau di slide yang tadi ya.
Oke, sedikit lagi kita akan bahas masih tentang air limbah. Tadi spesifik individual gitu ya, dan juga komunal bisa juga gitu. Jadi tangki septiknya tinggal jumlahnya lebih banyak ya orangnya. Tidak 5 orang, tapi tadi pipanya dialirkan ke satu tempat terpusat, dari satu RT atau satu RW beberapa rumah gitu ya, dan dibuat tangki septik yang lebih besar. Itu disebut dengan tangki septik komunal. Nah, sekarang saya mau cerita lebih lanjut bahwa ada yang disebut dengan instalasi pengolahan air limbah baik domestik maupun IPAL industri gitu ya. Jadi kalau IPAL domestik sebenarnya sama gitu ya, di mana jadi gini, kalau IPAL domestik saya bercerita ya, IPAL domestik itu sumbernya itu dari rumah tangga. Gitu ya. Kalau industri jelas dari industri gitu ya, udah clear. Nah, kalau domestik bedanya apa? Instalasi pengolahan air limbah domestik itu artinya hanya mengelola grey water. Jadi tadi teman-teman kan ada dua ya, ada grey water dan black water. Yang dinamakan black water tadi yang ada padatan, ada lumpur tinjanya dan air limbah. Bisa dibayangkan kalau misalnya lokasinya ada di Krukut, misalnya di Jakarta Utara, di Krukut atau di Pluit, instalasi pengolahan air limbah, tapi rumah kita ada di, misalnya ada di jauh lah ya, misalnya ada di Cakung misalnya contoh aja di Cakung Jakarta Timur gitu ya. Jadi kalau kita kirimkan lumpur tinja kita, kan tadi grey water dan black water. Kalau black water itu dikirim ke apa namanya, ke Pluit tadi ya, Pluit itu terlalu jauh gitu ya. Jadi sehingga yang namanya tangki septik itu tetap wajib ada gitu. Jadi tangki septik, jadi gini, kalau teman-teman di rumahnya ada aliran pengolahan air limbah, maksudnya yang dalam hal ini limbah domestik yang bisa menangani grey water ya, tadi yang hasil dari cuci piring, mandi, wudhu dan sebagainya, maka silakan dialirkan ke pipa untuk domestik tadi grey water gitu. Tapi kalau black waternya silahkan alirkan di septic tank masing-masing yang nanti akan disedot gitu ya. Tapi kalau memang tidak kalau tidak ada, maka biasanya grey waternya dialirkan juga di septic tank gitu ya. Jadi kalau tidak ada ininya, kalau tidak ada apa, IPAL domestiknya gitu. Kalau ada, biasanya nanti akan dialirkan. Jadi makanya berbeda IPAL domestik dan IPLT tadi, instalasi pengolahan lumpur tinja. Jadi ada instalasi pengolahan lumpur tinja dan juga instalasi pengolahan air limbah domestik. Jadi ini fokus ke grey water, air hujan dari selokan dan sebagainya. Jadi ini tidak mengolah tinja, ini hanya mengolah air gitu ya. Lumpur tinja namanya juga ada lumpur, berarti ada padatan. Tapi kalau IPAL domestik ya, kita sebut perkotaan, itu hanya air yang kita olah gitu. Air kotor ya tentunya. Oke, kalau industri itu beda lagi. Itu spesifik industri tertentu punya akan punya karakteristik tertentu. Itu akan lebih kompleks lagi gitu ya. Kadang dia asam harus kita netralisasi dulu, atau dia basah harus kita netralisasi dulu. Itu jauh lebih kompleks IPAL industri dibandingkan IPAL domestik gitu ya. Karena IPAL domestik lebih ke minyak, padatan dan sebagainya ya. Tadi koloid dan sebagainya ya. Jadi hari ini kita spesifik juga belajar tentang IPAL, lebih detailnya juga lebih ke domestik ya gitu. Kalau industri nanti teman-teman akan dapatkan di semester 6 dan semester 7 karena lebih kompleks. Jadi teman-teman harus belajar IPAL domestik dulu, baru teman-teman lebih advance ke IPAL industri seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah ini mencuci dan sebagainya, toilet tadi ada grey water dan black water. Nah, terutama black water ini silahkan dikirimkan ke tangki septik ya kalau bisa. Nah, grey water ini silahkan dimasukkan ke aliran IPAL domestik kalau ada. Nah, kalau memang teman-teman di rumahnya tidak ada nih aliran air limbah untuk instalasi pengolahan air limbah domestik, ya udah dialirkan aja ke septic tanknya gitu ya tadi. Nah, secara garis besar anggap saja teman-teman punya instalasi pengolahan air limbah domestik. Jadi memang di Indonesia ini hanya 20% sampai 30% saja penduduk yang punya jaringan akses ke instalasi pengolahan air limbah domestik gitu. Jadi memang kita mengakui bahwa infrastrukturnya belum banyak, tapi di Jakarta beberapa orang sudah beberapa ya, kalau kota besar kayak Palembang, Jakarta dan lain-lain itu juga sudah ada yang punya akses terhadap
instalasi pengolahan air limbah domestik ini ya. Nah, ketika sudah disampaikan ke IPAL, airnya dialirkan ke IPAL, lalu akan diolah. Nah, ketika diolah, in the end dia akan tetap aja dibuang ke sungai sebenarnya, hasil dari instalasi pengolahan air limbah tersebut. Sehingga perlu ada baku mutu tadi kalau teman-teman. Jadi tujuan membangun IPAL adalah memenuhi baku mutu sebelum akhirnya dibuang ke sungai gitu. Jadi pastikan air yang kita keluarkan itu kualitasnya kalau bisa mirip atau sama gitu dengan kualitas air yang pernah kita ambil dulu di sungai, ceritanya seperti itu. Oke.